Islam itu tidak pernah memisahkan diri daripada masalah kepemimpinan. Bahkan Islam itu mencontohkan bahwa satu-satunya agama yang ngurusin kepemimpinan adalah Islam. Itulah yang menyebabkan Michael H. Hart itu memasukkan nama Muhammad menjadi tokoh nomor satu, the most influential people of all times. Saya tetap akan bicara tentang soal kepemimpinan di masa depan ya, terdekat 2024, termasuk mungkin juga pilkada nantinya. Tapi saya curious ya, Ustadz masuk Islam tahun 2002 ya, itu ceritanya gimana Tad? Awalnya kok tiba-tiba tertarik untuk, karena IPB dulu ya? IPB sepertinya kok mulai direcognize sebagai kampus hijau dalam tanda kutip ya. Kadang-kadang kan ada juga penilaian, saya tidak melihat apakah itu masuk atau enggak. Wah, beberapa kampus disusupi radikalisme, kira-kira begitu kan? Itu dasarnya kenapa? Tiba-tiba convert to Islam itu. Baik, bahkan ada yang mengatakan 10 PTN di Indonesia terindikasi radikal. Ada lagi yang mengatakan bahwa seluruh kampus radikal kecuali kampus gue, itu juga ada. Tapi oke lah, balik lagi ke tempat kita bicara. IPB itu benar-benar kampus yang sangat Islami. Dan saya pikir ketika saya masuk ke sana itu, bahkan mungkin IPB lebih Islami daripada UIN, mungkin di Jakarta. Itu tentu saja sebuah penilaian yang bersifat subjektif tentu saja. Kenapa bisa begitu? Karena hampir semua orang yang datang sana kerudungan. Dan saya masih ingat sekali ketika saya masuk ke IPB itu, di awal-awal baru masuk sekali kuliah, kakak kelas itu langsung datang, lalu mengarahkan kami akan bentuk rohis di kelas ini. Silahkan ikhwan sebelah kiri, akhwat sebelah kanan. Lah saya bukan Islam, bingung ikhwan apa, akhwat apa. Saya kedengarannya Iwan bapak saya gitu. Lantas maksudnya apa? Saya bilang saya nggak sangat Islami sekali. Nah, tapi itu ternyata merupakan sebuah kebaikan ya, sebuah chance yang diberikan, atau ya bagi saya adalah jalan hidup saya yang paling berarti salah satunya. Saya potong sedikit, waktu itu Ustadz masuk IPB itu karena undangan, karena ikut tes, atau karena apa? Namanya waktu itu USMI, undangan saringan masuk IPB. Jadi tidak pakai tes. Oke, silakan terus Ustaz. Ya, setelah kita masuk sana, alhamdulillah kita mendapatkan seperti apa gambaran Islam yang saya nggak pernah dapat ketika saya di Palembang. Mohon maaf, bukan saya menjelekkan Palembang, tapi ketika saya di Palembang, gambaran Islam yang saya dapat adalah gambaran Islam yang membuat saya justru ilfil dengan Islam. Kenapa? Karena waktu itu saya belum membedakan antara Islam dan Muslim. Yang saya lihat ya Islam itu yang Muslim. Karena saya melihat gambaran Islam dari Muslimnya, saya menganggap nggak ada yang ini pasti bukan agama yang benar. Lah kenapa orangnya ngeri-ngeri banget gitu kan ya. Nah maka ketika saya masuk ke IPB, saya mendapatkan kesempatan untuk diperlihatkan, dieksposurkan bagaimana sih sebenarnya Muslim itu. Dari situ saya baru ngerti, oh ternyata Islam itu bukan hanya agama ritual seperti yang saya bilang di awal. Oh ternyata Islam itu mengatur segalanya. Dan poin yang paling penting adalah ketika saya membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang punya argumen, yang punya proof, yang punya bukti. Di mana kemudian saya nggak mendapatkan itu pada yang lain. Ketika saya menemukan proof itulah, maka saya memutuskan saya akan masuk Islam. Karena ada proof. Apa proofnya? Proofnya begini ceritanya. Contoh, proof itu kalau kita diberhentikan, ya? Proof itu bukan provokator. Bukan. Proof kalau Bang Refli biasanya kalau pas jadi pengacara itu kan harus pasti ada proof, ada argumen untuk membantah atau untuk bisa menguatkan pendapat kita. Nah, maka sebenarnya agama itu juga sama. Andaikan kita di stop sama polisi di tengah jalan, lantas kenapa kita mau berhenti? Karena kita melihat proof pada polisi itu. Misalnya contoh dia pakai seragam, dia bawa surat tugas, dia bawa pistol, itu salah satu proofnya. Dia kemudian ngomong dengan cara polisi dan segala macam, itu proof yang dia punya. Tapi kalau dia yang nyetop kita pakai baju kayak saya, kita nggak akan mau berhenti dong, karena kita nggak mendapatkan proof. Setiap petugas dari Allah itu selalu bawa proof. Musa punya proof membelah lautan, Isa punya proof, Yesus punya proof untuk bisa ngidupin orang mati. Lalu kemudian nabi-nabi yang lain punya proof semuanya. Nabi Muhammad proofnya apa? Al-Quran.
Apa proof yang ada di dalam Al-Quran? Ada banyak tantangan di dalam Al-Quran. Contohnya misalnya surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Jadi apa kemudian proofnya Islam? Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang sangat informatif, yang secara gramatika tidak mungkin dibuat oleh manusia. Maka ketika dia tidak mungkin dibuat oleh manusia, maka sampai akhir zaman dia jadi proof untuk kebenaran Islam. Beda dengan yang lain, Musa punya proof ketika dia membelah lautan dan masih megang tongkat. Begitu Musa wafat, tongkatnya kemudian ikut kehilangan khasiatnya. Isa juga sama, ketika dia masih hidup, proofnya ada. Ketika dia sudah diangkat, walaupun juga sekarang masih ada, masih hidup, tapi proofnya sudah nggak ada lagi. Begitupun juga dengan nabi-nabi yang lain, Sulaiman, Daud, dan segala macam. Proofnya sudah nggak ada. Satu-satunya agama yang masih punya proof adalah agama Islam dengan Al-Qur'annya. Nah, itu yang kemudian membuat saya masuk Islam. Karena saya nggak bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Qur'an. Karena saya nggak bisa menemukan satupun kitab yang seinformatif, lalu kemudian sekeren Al-Qur'an, gampangnya begitu. Contoh yang paling nyata begini. Kita dari tadi sudah ngobrol kira-kira sudah 1 jam mungkin Abang ya. Iya. Kita sudah ngomong 1 jam. Tapi saya yakin baik Bang Refli ataupun saya, sejenius apapun kita nggak akan bisa ngulangin apa yang sudah kita omongin di awal tadi selama 5 menit di awal. Atau jangankan 5 menit di awal, semenit di awal kita nggak bakal ingat apa yang sudah kita omongkan. Kita nggak akan bisa menyalin sama persis. Tapi Al-Quran itu Masya Allah. Al-Quran itu turun dalam waktu berlahan-lahan dari Rasulullah umur 40 sampai dengan umur 63 tahun. Sampai umur dengan umur beliau adalah 63 tahun kemudian meninggal, turun dengan perlahan-lahan, tapi kemudian semua letak-letaknya, semua ayat-ayat yang turun itu tidak pernah bertentangan dengan satu ayat yang lain, bahkan menguatkan apa yang sudah muncul yang lalu, bahkan memberikan spesifikasi tanpa kemudian Rasulullah pernah menuliskan itu sama sekali. Jadi mujizat omongannya itu keren banget. Jadi itu luar biasa, itu yang nggak bisa didatengin dan nggak bisa untuk direproduksi sama seperti semacamnya. Nah, pengetahuan ini ketika usia 18 tahun 2002 itu karena membaca atau karena dimentorin? Ketika saya keluar dari sekolah, keluar dari Palembang, saya kondisinya ateis. Saya kondisinya nggak punya agama, karena saya nggak puas dengan agama saya yang lama, saya keluar dari agama saya yang lama, saya jadi ateis. Lalu kemudian pindah lagi jadi agnostik, percaya dengan Tuhan tapi nggak yakin dengan agama. Nah, setelah masuk ke IPB, saya membaca banyak sekali buku-buku Islam, lalu kemudian bersentuhan dengan orang-orang Muslim, sempat mencoba puasa sebelum saya masuk Islam, dan titik temunya adalah ketika saya berdiskusi dengan Ustadz Fatih Karim. Kita diskusi dari Ba'da Isya sampai ke subuh, akhirnya kemudian sebelum subuh, saya mengatakan bahwa saya sudah dan saya mau untuk masuk Islam. Hari itu juga? Hari itu juga. Oh, jadi syahadatnya hari itu juga ya? Oh, syahadatnya enggak, tapi memutuskan hari itu juga. Syahadatnya beberapa hari kemudian setelah dipersiapkan beberapa halnya baru kemudian kita masuk Islam. Itu semester berapa itu, Tad? Semester 3. Semester 3 ya. Sebelum itu sama sekali nggak punya pengetahuan baca tulis Al-Quran, baca tulis Arab, Al-Quran? Baca tulis Al-Quran saya baru mulai ketika masuk Islam. Oke, ada sekolah khusus atau sempat mondok atau apa? Karena kan saya surprise juga, Ustadz sekolahnya kan umum. IPB jurusan apa, Tad? Teknik mesin ya? Jurusan pertanian. Siapa tahu kan IPB itu kan ya apa institut fleksibel banget katanya. Oh, bisa semuanya kecuali pertanian. Kecuali pertanian. Nah, itu pastinya kan tidak ada pelajaran agama yang memadai. Setelah itu dari mana bisa baca Quran, bisa berdakwah, bahkan Arabnya juga lancar dan lain sebagainya begitu. Ya, nah yang pengen juga saya sampaikan adalah bahwa how to atau what and how itu sangat mudah sekali. Yang sulit itu adalah why. Kenapa? Karena kalau kita sudah punya why, maka what and how dengan cepat sekali bisa nyusul. Tapi sebaliknya, kalau kita punya what and how, tapi kita nggak punya why, kita nggak akan mau. Banyak lulusan pesantren yang bisa bahasa Arab, bisa kemudian baca Quran, hafal Quran malah, tapi mereka nggak mau sholat. Kenapa? Karena mereka nggak tahu why, kenapa saya harus sholat. Atau bahkan mereka nggak mau untuk berpihak pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena mereka nggak punya why, walaupun mereka punya what and how. Sama seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu ya bisa bahasa Arab, sangat jago malah. Abu Jahal itu kan dulunya julukannya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan.
karena dia tahu tentang syair, dia tahu tentang bahasa Arab, dia tahu tentang apapun. Ketika Quran itu muncul kepada dia, dia nggak beriman. Ketika dia ditanya sama teman-teman yang lain, ditanya sama Abu Sufyan, ditanya sama Al-Ahnas bin Syarik, lalu kemudian, kenapa kamu nggak beriman pada Al-Quran? Padahal kamu sudah tahu ini benar. Dia bilang, saya tahu itu benar dan bukan buatan manusia. Tapi kalau kita ngakuin ini, maka kita nggak dapat kekuasaan lagi, balik lagi bang kekuasaan gitu kan dia. Nah jadi dia tidak menerima Al-Quran karena dia takut kekuasaannya hilang. Nah makanya kemudian kita katakan bahwa yang paling penting why-nya ini. Nah setelah why-nya itu kita kuasai, maka mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, mempelajari Islam, itu saya sudah tulis dalam buku judulnya How to Master Your Habits. Jadi semuanya tinggal masalah habits aja. Dan habits itu tentang learn, lalu kemudian practice, lalu kemudian repetition. Itu aja, diulang-ulang terus. Learn, practice, repetition. Learn, practice, repetition. Ujungnya jadi habit. Kalau sudah kemudian kita puterin terus. Ini mandiri dilakukan oleh Ustadz? Atau ada... Ada gurunya. Oh, ada gurunya? Oh, jadi ada gurunya, alhamdulillah. Jadi semacam private ya? Ya, jadi kalau dari dulu semenjak masuk Islam... Ya, tidak mondok. Ya, semenjak masuk Islam sampai sekarang, saya selalu ada guru yang membimbing. Dan pelajaran itu tidak harus mondok, walaupun yang ngajarin saya ya kebanyakan sebagian besar itu mondok, bahkan ada yang punya pesantren gitu kan ya. Jadi tetap aja harus ada guru karena belajar tanpa guru itu tidak mungkin untuk menguasai sesuatu tanpa guru. Ada belajar bahasa Arabnya atau bahasa Qur'annya yang dilakukan oleh Ustadz? Yang awal-awal dipelajari, kalau misalnya dilihat dari segi apa duluan, yang duluan pertama kali kita pelajari adalah tentang Islamic worldview, tentang bagaimana Islam itu dijelaskan secara global. Nah, setelah kita dapat Islamic worldview-nya, kita sudah dapat tujuan kita mau pergi kemana, kita sudah dapat kira-kira Islam di gambaran besarnya seperti apa. Ibarat kalau seandainya kita mau nyusun puzzle, Abang, maka kita lihat dulu gambaran besarnya ini apa. Nah, setelah kita lihat gambaran besarnya, barulah kita menentukan tools apa yang kita perlukan untuk nyusun puzzle ini. Apakah lem, apakah pinset, apakah kemudian sarung tangan, dan segala macam. Nah, baru kita ngumpulin tools. Bahasa Arab itu termasuk bagian daripada tools. Nah, contoh lagi, apalagi termasuk bagian daripada tools, bahasa Arab termasuk tools, baca Quran termasuk tools, asal kita sudah tahu big picture-nya dulu seperti apa. Nah, untuk kemudian mempelajari itu, tentu saja kita harus punya guru tadi. Dan itu termasuk yang kita pelajari ketika kita masuk Islam, alhamdulillah. Oke. Sekarang Ustadz merasa firm ya kalau berkomunikasi dalam bahasa Arab, Ustadz? Ya, dalam bahasa Arab sampai sekarang saya belum firm. Kita ngobrol dengan orang bahasa Arab, kita belum sampai fluent seperti kemudian ya dibandingkan bahasa Inggris, mungkin saya lebih pede dengan bahasa Inggris. Bahasa Arab saya berarti masih di bawah bahasa Inggris. Tapi untuk keperluan-keperluan kita yang sekarang seperti baca kitab, lalu kemudian mengerti apa yang orang sampaikan kepada kita, alhamdulillah itu sudah selesai. Cuman kalau untuk berbahasa Arab dengan seperti ustadz-ustadz saya belum sampai ke sana. Masih newbie. Okay. Tapi luar biasa ya. Tad, sebelum saya lupa, kemarin kakak Ustadz tahun kemarin ya masuk Islam ya, convert to alhamdulillah. Islam. Siapa? Freddy namanya. Ko Freddy ya. Usia berapa, Tad? Kelahiran tahun berapa, Ko Freddy? Itu tahun 82, berarti 38 sekarang. Oke. Itu kenapa dia mengatakan kok tertarik masuk Islam? Karena melihat dipaksa Ustadz? Itu kenapa? Dia yang termasuk sampai sekarang misteri yang belum terpecahkan. Okay. Kenapa? Karena saya itu kan dulu kan sangat benci sekali. Manusia yang paling saya benci di dunia ya kakak saya itu. Jadi kalau saya ditanya, dan buktinya apa? Saya tuh nggak pernah nyimpen nomor telepon dia, saya nggak berusaha untuk ngubungin dia kapanpun, dan saya nggak peduli tentang dia. Sebagai salah satu contoh lagi, pernah satu waktu istri saya ketika kita makan bareng sama bapak dan dia, papi, mami, dan kakak saya itu, istri saya bilang begini, Lik. Ustadz berapa saudara semuanya? 4, alhamdulillah. 4 ya. Ustadz nomor 2? Saya nomor 2. Nomor 2, nomor 1 Ko Freddy, nomor 3? Nomor 3 ada namanya Franco, yang nomor 4 ada namanya Fabio. Laki-laki semua ya, pria semua? Laki-laki semua. Oh, yang muslim 2 orang, nomor 1 dan nomor 2 sekarang? Orang, alhamdulillah. Oke, ya silakan, Tad. Nah, jadi ketika kita makan itu istri saya bilang, Bi, itu kayaknya Ko Freddy berubah tuh kayaknya jadi baik. Saya bilang, jangan percaya, itu pencitraan aja. Saya bilang begitu. Nah, maka ketika kemudian saya benar-benar nggak respect sama dia, suatu waktu out of nowhere, tiba-tiba di WhatsApp. Dan saya nggak ngerti itu WhatsApp siapa. Dan saya diamin berapa lama gitu, karena saya kan nggak nyatet nomornya dia. Nah, setelah itu dia nanya dalam WhatsApp itu,
Lik, tolong dong mau nanya. Saya bilang ini siapa sih? Gitu kan ya. Ternyata kakak saya. Setelah saya lihat ini ID-nya. Dia bilang gini, ini ada satu hadis, benar nggak ini hadis daripada Islam? Dia nanya tentang satu hadis yang jadi gini, ada beberapa hadis yang fungsinya itu menjelaskan kita investasi kecil tapi dapatnya gede. Contoh, kayak puasa Syawal, cuma 6 hari puasa Syawal, pahalanya setahun. Contoh lagi misalnya, kalau kita sedekah di sini dengan ikhlas, maka nanti akan dilipat gandakan 700 kali lipatnya. Atau misalnya seperti Lailatul Qadar, satu malam ibadah lebih daripada 1000 bulan misalnya. Nah, ini adalah salah satu hadis yang dia tanyain. Memberi makan kepada janda, orang-orang yang terlantar, itu seperti memberi makan janda, orang terlantar yang ditinggalkan keluarganya ketika jihad, maka seperti berjihad fisabilillah. Saya bilang, betul, itu hadisnya. Saya tampilkan beberapa hadis yang lain, dan saya bilang, kalau Koko mau, saya bisa kirimkan beberapa buku tentang ini. Dia bilang mau, kaget saya. Saya kiriminlah 10 buku tentang Islam yang dasar. Setelah saya kirimin, waktu itu ada satu kejadian di Bandung, ada gempa. Waktu itu saya lagi ngisi di Bandung, saya bawa seluruh keluarga saya. Ada gempa, setelah gempa itu dia WhatsApp lagi. Lik, lagi di Bandung ya? Saya bilang iya. Ajak ketemuan yuk, kita ketemu yuk malam nih. Saya bilang nggak bisa. Besok aja kalau kamu mau, saya ada kajian, kamu datang. Saya pikir dia basa-basi. Ternyata dia datang. Ketika dia datang, saya mulai kemudian merasa bersalah. Kenapa? Lik, saya bilang dalam hati sendiri, kamu itu ya dikasih amanah untuk mendakwakan Islam. Seluruh Indonesia pernah kamu jalani, luar negeri kamu jalani, tapi kakakmu sendiri kamu nggak mau untuk ngomong tentang Islam karena kamu pikir bahwa dia nggak akan pernah dapat hidayah. Karena kamu pikir kamu lebih tahu daripada Allah. Kamu pikir kamu lebih ngerti daripada Allah. Allah pengen nunjukin kamu bisa jadi salah loh. Ternyata di situ dia ngomong, dia tertarik dengan Islam, lalu saya pikir kemana aja saya? Kenapa saya selama ini jadi saudaranya, tapi saya nggak bisa ngomong tentang Islam bagi dia? Di situ saya istighfar, di situ sebenarnya saya bilang, ya Allah, memang manusia ini terbatas. Kadang-kadang kita disuruh oleh Allah sesuatu, tapi kita lebih kemudian untuk condong kepada perasaan kita. Iya, perasaan saya benci sama dia, tapi kan harusnya kan tidak menghalangi saya untuk memberikan Islam pada dia. Atau dengan kata-kata seolah-olah dia nggak mungkin dapat hidayah. Atau somehow Bang, ketika saya pergi ke Mekah untuk umroh, lalu kemudian saya mengalami satu hal, ya banyak hal lah yang baik-baik dalam hidup saya, lalu saya berdoa pada Allah, saya senantiasa minta, ya Allah papi masuk Islam, ya Allah mami masuk Islam, mudahkan, adik-adik saya masuk Islam, tapi nama dia lewat, gitu kan. Nama dia saya skip. Kenapa? Karena saya nggak ngarepin dia masuk Islam. Kenapa? Saya pikir, kalau masuk Islam juga nanti jadi beban, gitu. Itu kesalahan saya waktu itu. Nah, tapi alhamdulillah Allah ngajarin saya dengan cara yang baik. Akhirnya setelah dari situ perjalanan berlanjut sampai akhirnya ada kajian musyawarah teman-teman artis, Ustadz Adi Hidayat yang ngisi. Saya ngajak dia untuk kemudian datang. Disitulah kemudian saya bilang, kalau Koko mau, Koko masuk Islam saja. Dia masih agak ragu-ragu. Dia bilang, tapi saya punya istri, saya punya kerjaan. Bagaimana dengan papi dan mami dan segala macam. Saya cuma bilang gini aja sama dia, Koko yakin nggak bahwa Tuhan itu cuma Allah? Dia bilang, saya yakin Tuhan itu cuma Allah. Tuhan yang satu, nggak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu cuma Allah. Lalu saya tanya lagi, Koko yakin nggak bahwa Yesus itu cuma nabi? Yakin. Dan Nabi Muhammad adalah nabi juga? Yakin. Dan nabi yang terakhir, Koko yakin bahwa Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, nggak ada nabi setelah dia? Saya bilang, sebenarnya Koko sudah muslim sebenarnya. Nah, kenapa? Kan itu sudah pengakuan sebenarnya. Kenapa? Itu sudah syahadat, cuma dalam bahasa Indonesia aja. Nah, akhirnya saya bilang, udah sekalian aja lah. Itu sudah yakin. Ngapain lagi? Sudah yakin Allah itu Tuhan, Tuhan yang satu, tauhid, tidak ada Tuhan selain dia, dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah yang untuk membawa aturan-aturannya. Adapun kalau Koko merasa Koko belum pantas, dia bilang, saya tatuan gimana? Bagus, saya bilang. Nanti kalau bisa misalnya, kalau kamu mau setelah kamu masuk Islam, kita berangkat ke Mekah, kamu pakailah tato itu di tengah-tengah Ka'bah. Emang boleh, Lik? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Islam lebih respect sama orang-orang yang punya tato, tapi hatinya berserah pada Allah dan merasa dirinya selalu kurang, merasa dirinya tuh nggak punya apa-apa, merasa orang lain lebih baik daripada dia, sedangkan dia penuh dosa. Lebih respect Islam dengan orang kayak gitu, ketimbang dengan orang yang pakai peci, pakai sorban, merasa dirinya beragama, baca ayat Allah, tapi dia merendahkan orang lain. Dia merasa dia lebih baik daripada orang lain. Maka itu Islam. Maka saya bilang, udah masuk Islam aja. Alhamdulillah akhirnya mau masuk Islam. Tapi, itu kisah singkat. iya, tapi awalnya dari mana dia tertarik untuk memperhatikan Islam sebelum dia memutuskan masuk Islam? Itu yang penting kan?
Betul. Nah, ini pelajaran bagi teman-teman muslim yang lain. Ternyata Allah tuh memberikan hidayah, nggak harus dari orang yang berilmu. Allah memberikan hidayah, nggak harus dari ustadz yang ngomong ayat. Allah memberikan hidayah, nggak harus dari Ustadz Somad yang profesor S3, nggak harus dari Ustadz Adi Hidayat yang hafal Quran. Ternyata dia dapat referensi Islam dari teman-teman sekantor dia, dari teman-teman dia yang selama ini yang ngasih tahu dia tentang Islam sedikit demi sedikit, itu kemudian yang menjadi jalan Dia hidayah. kerja di perusahaan swasta atau di mana? Di perbankan. Oh, di perbankan. Oke, perbankan swasta ya. Perbankan swasta. Oke. Ya. Silakan, Tad. Ya, jadi artinya ini kan sangat memukul sekali. Kadang-kadang kita bicara bahwa perbankan itu adalah sesuatu yang nggak sesuai dengan Islam, tapi ternyata Allah berikan hidayah dari jalan-jalan juga yang seperti itu. Mengenai kemudian orang tuh banyak kurangnya, ya semua manusia juga banyak kurangnya. Siapa sih yang nggak ada kurangnya? Secara hukum syariat, memang Islam harus hitam putih. Seperti misalnya Bang Refli juga tahu lah, secara hukum orang semuanya sama di hadapan hukum. Hukum itu tidak boleh wagu. Hukum itu tidak boleh syubhat, nggak boleh abu-abu. Hukumnya harus hitam dan putih, harus diputuskan suatu hal. Tapi dalam bidang dakwah itu nggak senantiasa hitam putih. Dalam bidang dakwah itu ya kita harus menghormati misalnya ada kebaikan dalam seseorang, dan kita harus bisa kemudian untuk menutup andaikan ada aib dia, itu di dalam dakwah. Nah, tapi dalam syariat tentunya berbeda lagi. Yang saya bicarakan adalah dalam dakwah, kenapa kakak saya bisa mengenal Islam. Ternyata setiap orang di dalam Islam itu Allah berikan sebuah kesempatan yang sama untuk bisa mendakwahkan Islam. Masya Allah. Apa hal yang menarik yang dia dapatkan sehingga dia berpikir tertarik untuk masuk Islam? Statement atau ayat atau perkataan? Dia bukan orang yang kayak saya yang senantiasa menyandarkan segala sesuatu pada sains. Ya, saya pernah nanya, kenapa sih kamu masuk Islam? Dia bilang, saya cuma lebih cocok aja dengan Islam, lebih masuk akal, lebih make sense. Dia cuma bilang seperti itu. Walaupun dia tidak sampai ke ayat ini seperti saya tadi, kemudian firm ketika masuk Islam karena surat Al-Baqarah ayat 23. Dia nggak sampai seperti itu. Terakhir kali saya tanya, kenapa sih kamu mau masuk Islam? Dia bilang karena Islam itu jelas nggak mungkin main-main, karena aturannya sudah sangat rigid sekali. Orang-orang kebanyakan memandang Islam itu aturannya banyak merepotkan. Tapi kalau dengan angle yang lain, justru aturan yang banyak ini menandakan keseriusan yang punya agama. Dan juga bagaimana caranya pengaturan itu sampai secara detail sehingga kehidupan manusia itu bisa terus berjalan. Kalau misalnya bahasa saya sederhananya adalah ya kalau di agama saya yang lama itu aturan di dalam pernikahan nggak ada. Nah, kenapa? Karena contoh pernikahannya mereka nggak punya. Bahkan mereka mengatakan bahwa sesempurna-sempurnanya orang itu adalah ketika bisa ikut-ikutan nggak nikah. Maka pemuka agama itu harusnya tidak menikahkan gitu. Tapi di dalam Islam, Masya Allah, Islam itu memandang justru pernikahan itu bagian penggenapan agama dan memberitahu bagaimana cara jadi seorang ayah yang baik, cara jadi seorang suami yang baik dengan keadaan yang paling detail. Kalau ribut sama istri seperti apa, cara menyenangkan istri kayak apa, dan seterusnya. Masya Allah. Dan itu yang kemudian dia juga rasakan. Jadi kedetailannya Islam itu menurutnya adalah bagian sesuatu yang malah menarik bagi dia. Istri dan anak Ko Freddy sekarang bagaimana? Nah, istri sama anaknya belum, masih di dalam agama yang lama. Dan kita sampaikan ada masalah. Kenapa? Karena Islam nggak pernah memaksa orang. Islam itu mengajak sebagai bentuk cinta, tapi tidak pernah memaksa orang dan tidak pernah membenci yang berlawanan. Ustaz, sebelum saya bicara politik lagi sebagai penutup ya. Ya. Sampai saya speechless mau ngomong apa lagi ya. Tadi kan dikatakan Ustadz nggak suka sama Ko Freddy. Benci bahkan bahasanya tadi. Kok bisa begitu? Kenapa? Sering ditindas atau diambil kerupuknya waktu kecil? Lebih daripada diambil kerupuk, Bang. Saya itu sama dia dulu aja kerjaannya. Badannya lebih besar, badan saya lebih kecil. Ya, terus terang saya tidak beruntung dong secara berat badan atau secara gedenya badan. Makanya saya mengembangkan teknik-teknik yang lain untuk bisa ngelawan orang-orang yang lebih besar badannya. Ya dengan cara apa? Ya dengan keculasan, dengan kelicikan gitu kan. Jadi artinya ya itu dulu ketika kecil kita berantem terus dan berantemnya parah sampai pukul-pukulan, sampai berdarah dan segala macam. Dan saya pikir bahwa dia tidak menjalankan fungsi dia sebagai seorang kakak, dan itu parah sekali dan itu membekas dalam hati saya. Maka ya kalau
lebih gampangnya ya seperti kisahnya Yusuf lah. Nah makanya kisah Yusuf itu sangat berarti. Dizolimi begitu rupa tapi masih mau memaafkan kakak-kakaknya. Masya Allah. Itu Yusuf. Maka ya itulah namanya manusia. Saya belum bisa seperti Yusuf gitu kan ya. Masih banyak nafsunya. Masih banyak keduniaannya. Masih banyak hal-hal yang salahnya. Jadi kalau disimpulkan memang Ustadz tidak sukanya itu sampai dia memutuskan masuk Islam ya? Betul. Sangat. Sangat nggak suka sampai dia memutuskan untuk masuk Islam. Baru kemudian saya bisa untuk appreciate. Baru saya bisa untuk ngapusin semuanya. Oke. Jadi Sorry, saya lagi mencari. ini personal. Apa sih yang paling membekas yang membuat kemudian Ustadz tidak suka itu? Walaupun ini pertanyaannya Uh, personal. Kalau orang tuh kalau saking bencinya dia nggak akan bisa menunjukkan satu titik gitu kan ya. Kenapa? Karena itu sudah benar. Udah aku Sama kayak ada orang. sudah Sama akumulatif kayak ya. kenapa? Sudah akumulatif itu. Ya, sama kayak ada istri nanya sama seorang suaminya misalnya, kenapa sih kamu suka sama aku? Itu kalau orang beneran suka itu nggak akan bisa ngomong. Kenapa? Dia nggak akan bisa, saya suka kamu karena kamu begini, atau saya suka kamu karena kamu. Dia nggak, pokoknya saya suka aja, gitu kan ya. Nah, sama kayak saya, pokoknya saya benci aja. Jadi, Oke, Tad. Ini bagian akhir ya. Saya ingin bicara mengenai Ustadz dan politik ya. Kita baik, tahu bahwa negara kita ini negara Pancasila, tapi ada juga sila ketuhanan, ada juga pasal 29 ya. Tapi juga betul, ada pengakuan terhadap agama dan kepercayaan. Jadi mix up, semuanya ada di situ. Lalu betul. ada juga aspek-aspek kepemimpinan, termasuk juga pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah ya. Menurut Ustadz ingin menempatkan diri Ustadz di mana sih dalam konstelasi politik ini? Mau masuk partai, mau jadi jurkam, atau bercita-cita jadi pemimpin Indonesia mengingat usia masih 36 tahun, ya kan? Atau seperti apa begitu? Ya, baik. Jadi gini, Islam itu tidak pernah memisahkan diri daripada masalah kepemimpinan. Bahkan Islam itu mencontohkan bahwa satu-satunya agama yang ngurusin kepemimpinan adalah Islam. Itulah yang menyebabkan Michael H. Hart itu memasukkan nama Muhammad menjadi tokoh nomor satu, the most influential people of all times. Jadi nomor satu di antara 100 tokoh 100 the most influential people of all time. Nomor satu daripada 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Nomor satunya adalah Nabi Muhammad. Nomor duanya Isaac Newton. Betul, nomor 2 Isaac Newton, nomor 3-nya baru Yesus, gitu kan ya. Nah, nomor 4-nya Paulus, gitu kan ya. Dan menarik sekali, dia diprotes sama orang. Kenapa Muhammad nomor 1 dan engkau jadikan nomor 2 Isaac Newton, nomor 3 Yesus, kurang ajar kamu katanya. Dan nomor 4 adalah Paulus. Dia bilang gini, saya quotes kata-katanya, Muhammad unlike Jesus. Dia bilang bahwa Nabi Muhammad tidak seperti Nabi Isa atau Yesus. Kenapa? Dia tidak pernah membedakan antara kekuasaan dengan ritual. Artinya Muhammad adalah pemimpin di dalam masjid dan di luar masjid. Maka dia adalah seorang pemimpin spiritual sebagaimana dia seorang pemimpin politik. Maka kata-katanya di bidang kenegaraan itu didengar dan ditaati sama seperti kata-katanya di masjid. Artinya ritual dan politiknya nyambung, spiritual dan politiknya gabung. Ini adalah Islam. Sementara dia quotes lagi bahwa Jesus itu berbagi kekuasaan dengan Paulus mengenai beberapa kodifikasi di dalam agamanya. Makanya dia katakan bahwa dia menggunakan indikasi itu sebagai menempatkan Muhammad sebagai tokoh nomor 1. Nah itu yang pertama yang saya sampaikan. Bahwa tidak pernah di dalam Islam dipisahkan antara kekuasaan dengan agama. Bahkan Utsman bin Affan itu dengan sangat apik sekali mengatakan bahwa sesungguhnya agama dan kekuasaan itu adalah sesuatu yang sama-sama untuk menghilangkan keburukan dan mendapatkan kebaikan. Maka Utsman mengatakan bahwa Allah akan menghilangkan dengan kekuasaan kemaksiatan-kemaksiatan yang nggak bisa dihilangkan dengan menggunakan Al-Quran. Itu yang dikatakan. Imam Ghazali juga mengatakan kekuasaan dan agama seperti saudara kembar. Maksudnya seperti apa? Kalau seandainya kekuasaan tanpa ada agama, maka dia pasti akan zolim. Dan agama tanpa ada kekuasaan, maka dia seperti orang buta yang nggak bisa melihat, orang yang lemah. Maka agamanya akan hilang kalau tidak ada kekuasaan. Maka dari awal kekuasaan Islam itu senantiasa mempromot kebaikan. Jadi Islam menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mempromot kebaikan. Bahkan ada hal-hal yang nggak mungkin terlaksana tanpa ada kekuasaan. Contoh misalnya, orang tidak ada kekuasaan bisa jadi sholat, bisa jadi puasa,
tapi dia tidak bisa untuk melaksanakan hukum-hukum yang lain. Contoh misalnya, hukum potong tangan itu nggak bisa tanpa kekuasaan. Misalnya apalagi misalnya haji misalnya itu nggak bisa kalau tanpa kekuasaan. Gitu kan ya. Ada banyak hukum yang kemudian berkaitan dengan kekuasaan di dalam Al-Quran yang tidak bisa tidak harus ada kekuasaan. Contoh, ahkamul bayinah tentang bagaimana hukum pembuktian di dalam Islam itu harus ada kekuasaan, harus ada hakim, harus ada penguasa yang menjamin adanya mahkamah-mahkamah yang lain yang diperlukan. Itu perlu sekali kekuasaan. Maka kalau tidak ada kekuasaan, bisa dikatakan banyak hukum Islam yang terlalaikan. Makanya misalnya contoh, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka zinawati dan zinawan, maka jilidlah mereka masing-masing dengan 100 kali jilidan. Nggak ada penguasa, nggak bisa. Oh, ada orang berzina datang pada saya. Ustadz, saya minta dirajam, Ustadz, atau minta dicambuk, Ustadz, 100 kali berdasarkan Al-Quran. Saya lakukan itu, Bang, saya masuk penjara. Kenapa? Karena kekuasaannya bukan kekuasaan yang menerapkan Islam. Tidak ada salurannya. Ada hukumnya, tapi nggak ada how to execute. Nah, ini nggak bisa, nggak ada konsep, tapi nggak ada metodenya. Ini nggak bisa. Nah, maka dalam Islam sekali lagi tidak dipisahkan antara kekuasaan dan politik, atau kekuasaan dengan tidak dipisah antara politik dan agama atau kekuasaan dengan agama. Lalu dalam kondisi seperti di Indonesia, bagaimana kemudian saya menempatkan diri? Sederhana, saya menempatkan diri seperti saya menulis di setiap akun saya, Felix Xiao, pengemban dakwah. Pengemban dakwah itu bisa punya banyak fungsi. Dia bisa melakukan fungsi untuk mengagregasi massa, untuk menyampaikan yang mana yang benar. Dia bisa melakukan fungsi edukasi. Dia bisa melakukan fungsi-fungsi yang lain sesuai dengan yang diperlukan. Nah, kadang-kadang pengemban dakwah ini seperti Musa, dia harus jadi pemimpin. Kadang-kadang pengemban dakwah ini harus jadi Musa ketika dia sama Khidir untuk belajar. Kadang-kadang dia cuma jadi seperti orang yang memberikan edukasi. Nah, jadi kalau ditanya pada sistem perpolitikan yang sekarang, asal nggak haram, saya lakukan. Asal nggak haram, saya lakukan. Asal perintah Allah, saya lakukan. Tapi kalau dalam sekarang, kalau misalnya secara konkret, apakah kemudian saya akan masuk kemudian dalam partai politik? Saya tidak merasa bahwa partai politik itu menjadi sebuah cara yang efektif untuk bisa mendakwakan Islam. Kenapa? Begitu kemudian kita masuk dalam satu sistem tertentu, kita dipenjara dengan aturan sistem tertentu. Dan saya nggak mau dipenjara dengan aturan-aturan tertentu. Saya mau bebas menyampaikan apa yang saya mau sampaikan. Saya tidak mau melakukan apa yang harus tidak saya lakukan. Tapi dengan kemudian masuk ke dalam satu sistem, kadang-kadang kita terbatas dengan sistem tersebut. Ya kita tahu lah, seorang shoemaker itu tidak akan bisa maksimal kalau dia cuma nyetir angkot. Sebagaimana tukang angkot nggak akan bisa menjalankan Formula 1. Gitu kan. Jadi kita perlu the right man on the right place. Maksud the right place adalah the right system. Bukan the right man, tapi the right person. Ya, the right person on the right system. Gitu kan. Dan ini menarik banget sebagai yang terakhir kemudian saya sampaikan soalan kepemimpinan ini. Rasulullah dulu bersabda begini, kalian itu saya perintahkan untuk taat pada pemimpin walaupun pemimpinnya adalah budak Habasyah. Artinya Rasul ingin memberikan sebuah gambaran. Gini loh sahabat-sahabat saya, masalah kepemimpinan itu ada dua. Satu, orangnya siapa. Dua, sistem kepemimpinannya apa. Dan ini yang selalu kita soroti. Bukan hanya pemimpinnya, tapi sistem kepemimpinannya. Kalau pemimpinnya bagus, tapi tidak difasilitasi sistem kepemimpinan yang bagus, maka ini akan susah. Kayak sekarang contohnya misalnya, pemimpinnya bisa jadi bagus, tapi sistem kepemimpinannya hancur bisa jadi. Kok bisa jadi sistem kepemimpinan hancur? Ya lihat aja sekarang, mungkin Bang Refli lebih tahu daripada saya karena sudah pernah untuk di dalamnya atau sudah banyak mengkritik. Sistem ini adalah permasalahan yang lain. Contoh misalnya check and balance. Bagaimana kemudian Indonesia melakukan check and balance? Siapa yang bisa mengkritik pemerintahan sekarang? Nggak bisa. Jangankan mengkritik, membahas saja udah nggak bisa. Check and balance nggak jalan. Lalu kemudian evaluasi nggak jalan. Segala macam nggak jalan. Lalu bagaimana caranya kalau ada orang punya unek-unek bisa disampaikan? Nggak bisa. Maka muncul hashtag Indonesia terserah aja. Lah kenapa? Karena kalau misalnya dokter-dokter sudah ngomong nggak didengerin, mereka ngomong disangka kemudian makar, setiap ada dokter yang ngomong langsung dibilang bagian HTI, lalu kemudian dikorek-korek segala macamnya, habislah. Lalu gimana caranya kita bisa memberikan pendapat kita sebagai seorang warga negara yang pengen negara ini baik? Kan gitu intinya. Iya, Ustadz, sorry, jadi belum terakhir gara-gara Ustadz banyak menjelaskan. 212 ya. Ustadz sudah berapa kali ya 212? 3 kali ya? Ya. Selama 3 kali itu Ustadz hadir terus ya? Alhamdulillah saya hadir terus, alhamdulillah. Alasan Ustadz kenapa, Tad?
dengan Pertama, bagi saya itu adalah perayaan umat. Itu lebih daripada penuntutan atas penistaan terhadap agama Islam. Bagi saya itu adalah perayaan ukhuwah. Karena Bang Refli, umat ini ditandai dengan ukhuwah. Umat ini ditandai dengan persatuan. Salah satu tanda-tanda advancement daripada Islam adalah ketika umat itu mau bersatu, melepaskan pandangan-pandangan pribadi dan mau untuk legowo bisa bareng-bareng. Dan kita sudah melihat ini ada di dalam umat Muslim. Enggak di seluruh dunia dikasih, yang dikasih cuma di Indonesia. Maka saya pengen untuk menikmati keberkahan yang Allah berikan dengan berkumpulnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya 212 ini, kita mendapatkan satu angin yang baru, yaitu adalah sebuah semangat, sebuah keinginan, sebuah giroh daripada umat muslim untuk mau kembali pada aturan-aturan Allah, untuk mau terikat pada aturan-aturan yang Allah berikan. Dan bagi saya ini adalah sebuah semangat yang harus diapresiasi. Gitu tapi sebenarnya. kesannya 2018 terakhir ya, pelaksanaan terakhir itu terkesan untuk mendukung pasangan Prabowo terkesannya. Ya, nah itu memang sesuatu yang nggak bisa kita hindari ya, karena ulama-ulama pada saat itu kan harus memutuskan sesuatu. Makanya saya senantiasa menyampaikan pada orang-orang yang bertanya kepada saya, ataupun ketika saya menyampaikan di Instagram, saya sampaikan bahwa ya tugas ulama memberikan sebuah arahan. Walaupun saya sebagai pribadi, saya tidak pernah untuk mempromosikan satu person, bahkan tidak pernah mention satu person pun dalam setiap postingan-postingan saya. Kenapa? Karena saya khawatir bahwa ketika kita sudah mulai untuk masuk kepada person, kita kehilangan narasi yang kita untuk gadang. Nah, harusnya memang yang idealnya adalah kita fokus pada narasi. Ulama-ulama memberikan sebuah arahan dalam bentuk narasi. Nah, tapi adapun ketika itu menciut pada satu proses politik yang ada, itu pun bukan sesuatu yang haram di dalam Islam. Itu boleh-boleh saja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana orang menyikapi secara dewasa. Kan sekarang itu kan orang-orang tidak dewasa dalam menyikapi. Jadi gini Bang, kalau saya bilang gini, saya sukanya ngopi, Abang sukanya ngeteh. Kita bisa duduk di forum yang sama, Abang ngeteh, saya ngopi. Itulah namanya toleransi. Tapi zaman sekarang itu, Abang nggak boleh ngeteh, kecuali kemudian harus kemudian ngopi juga, atau sebaliknya, karena Abang ngeteh saya ngopi, maka Abang nyampurin tehnya ke tempat saya dan saya harus nyampurin kopi ke tempat Abang. Jadi itu harus sesuatu yang sama. Jadi begini, zaman sekarang itu nggak diterima lagi bahwa yang namanya ayam itu harus berkokok, nggak diterima lagi bahwa sapi itu ngapain melenguh ya, atau tidak diterima lagi bahwa kambing itu harus mengembik, semuanya harus suaranya sama, baru dikatakan toleran. Nah, itu yang sekarang. Nah, ini justru yang bertentangan dengan amanah. Termasuk dalam mengucapkan salam ya. Iya, semuanya harus sama. Kok nggak diterima bahwa kita tuh berbeda? Kita tuh harus diterima. Islam sangat menerima orang berbeda. Lakum dinukum waliyadin. Anda boleh seperti apa saja. Boleh ke gereja, silahkan. Boleh ke vihara. Kami tidak pernah maksa. Cuman kita menghargai bahwa kita sebagai manusia. Seperti apapun perbedaan, maka kita tidak bisa untuk menafikan bahwa kita tetap manusia. Dalam posisi manusia, kita harus menghargai manusia yang lain. Semangat ini yang coba untuk dihadirkan dalam Pancasila. Maka Pancasila, kalau misalnya pembahasannya Cak Nun itu bertingkat. Orang nggak akan mungkin bisa sampai sila keempat kalau sila ketiga aja dia nggak lulus. Orang nggak akan mungkin bisa sampai ke sila ketiga kalau sila kedua aja dia nggak lulus. Dan ternyata terbukti. Oh, kenapa kita nggak pernah bisa sampai ke keadilan sosial? Karena kita nggak punya pemimpin yang hikmah. Kenapa kita nggak bisa punya pemimpin yang hikmah? Karena diadu terus di antara bawah-bawahnya ini. Tidak terjadi persatuan. Gimana mau terjadi persatuan kalau yang satu diangkat, yang satu diinjek? Kalau yang satu dibeda-bedain. Coba bayangkan Bang, narasi seperti apa yang kemudian ketika ada seorang pemimpin tidak kemudian menjaga agar orang-orang pendukungnya berkata, oke, kalau nanti lebaran gak usah naik tol, karena tol ini yang buat, loh, pertama kita bisa debat. Tol itu kan adalah kewajiban negara menyediakan. Fasilitas umum adalah kewajiban negara. Harusnya memang yang namanya wajib nggak perlu ada terima kasih. Kalau dalam bahasa Arab, la syukron alal wajib. Kita sholat itu kewajiban. Masa kita pengen dipuji gara-gara kita sholat? Kan enggak. Nah, maka sama seperti pemimpin juga sama. Ketika dia melakukan itu dan bawah-bawahnya berteriak kayak tadi, ini membuat diferensiasi kelas, perbedaan kelas satu sama lain, membuat orang terpecah satu sama lain. Kenapa ini dibiarkan terus? Kata-kata cebong, kampret, kenapa dibiarkan terus? Ini menjadi problem yang baru. Kenapa nggak terjadi persatuan? Karena mereka nggak menjadikan diri mereka sebagai manusia yang adil dan beradab. Manusia itu Bang, nggak seperti setan. Setan itu selalu salah. Nggak ada benernya sama sekali. Dan manusia bukan malaikat yang selalu benar. Berarti menjadi manusia itu menerima bahwa saya bisa jadi benar, orang lain bisa jadi benar juga.
Saya bisa jadi salah, orang lain bisa jadi punya salah juga. Menerima sebagai manusia. Kenapa orang itu menerima sebagai manusia? Karena dia mengakui eksistensi Tuhan. Itu yang pada intinya. Ketika orang bertuhan dengan baik, dia akan menjadi manusia yang baik. Ketika dia menjadi manusia yang baik, dia akan bisa bersatu satu sama lain. Karena dia nggak akan merendahkan manusia yang lain. Ketika dia sudah bersatu, dia akan punya pemerintahan yang baik. Karena sudah guyup. Karena mulai terjadi musyawarah, mulai terjadi mufakat, mulai terjadi perwakilan, dan segala macam tadi. Nah, ketika itu sudah terjadi, baru keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, gimana mau sampai Pancasila kalau narasi-narasinya selalu begitu? Kalau kemudian orang beragama diganggu terus, dicolek-colek terus, gitu. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba bahas tentang konde, gitu. dengan azan, gitu kan. Tiba-tiba bahas tentang pelarangan cadar, kita jadi bingung. Emang Indonesia nggak ada masalah lain apa? Gitu kan, jadi gitu. Dengan sikap yang seperti ini, saya bayangkan mungkin agak susah juga bagi Ustadz untuk katakanlah bergaul, untuk barangkali bertemu dengan orang, ya. Karena mungkin dianggap, wah ini orangnya keras. Apakah saya keliru atau benar? Ada nggak kesulitan yang selama ini dirasakan? Saya secara pribadi merasa sangat nyaman bahwa manusia itu kan punya story, punya keyakinan. Kalau saya story dan keyakinan kita tuh kita cabut, maka kita bukan siapa-siapa lagi. Felix dihargai karena Felix punya prinsip, karena Felix punya kisah, Felix punya cerita. Dan kalau saatnya kita sudah melandaskan kisah kita, keyakinan kita tuh pada sesuatu yang benar, maka langkah berikutnya tinggal mengemas apa yang kita yakini dengan cara yang paling apik, dengan cara yang paling baik. Setelah kita mengemas dengan cara yang paling baik, maka kebaikan kita tuh harus bisa dirasakan sama orang. Dan itu senantiasa kita coba semenjak kita masuk Islam. Nah, kalau ada orang-orang yang lain yang memprovokasi, jangan dekat-dekat Felix deh, jangan ngobrol sama Felix deh. Lalu kemudian belum apa-apa, belum baca, belum nonton, belum ketemu, sudah kemudian menjudge, itu bukan kekuasaan dan wilayah kita. Dan jangankan Felixio dibully, Rasulullah Muhammad aja sesempurna itu aja bisa dibully. Jangankan Rasulullah, Allah aja dibully, apalagi kita, gitu kan. Jadi kalau saya secara pribadi dikatakan susah atau tidak, alhamdulillah selama ini di dalam kehidupan saya tidak merasa perlu untuk mengambil extra efforts untuk bisa mendekati orang lain, karena seperti kata Imam Ali bin Abu Thalib, kita nggak perlu over menjelaskan kepada orang lain tentang diri kita. Kenapa? Orang yang benci nggak bakal peduli, dan orang yang mencintai juga nggak perlu itu. Yang mencintai, yang tahu kita tetap akan mencintai kita. Yang mereka yang benci sama kita, mau kita jelasin apapun, mereka akan selalu cari alasan untuk bisa membenci. Karena itu sudah ideologinya mereka. Gitu kan, ya. Jadi mau apapun pasti benci. Oke. Terakhir kali nanti berdoa, tapi last word apa? Ya. Ada kata last word dari Ustadz mungkin yang ingin disampaikan? Ya. Bagi saya teman-teman sekalian yang menyimak Sobat RH, yang insya Allah dimanapun berada, yang nyimak ini, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita inginkan, ada banyak hal yang kita tuju. Tapi ada satu hal yang nggak boleh kita lupakan di dalam kehidupan kita, yaitu adalah apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita tuju, bagi teman-teman yang meyakini bahwa kita pasti mati, bahwa kita pasti akan selesai kehidupan di dunia ini, itu menandakan bahwa kita akan ada sesuatu kehidupan yang lain. Kenapa? Karena kalau sebelum hari ini, sebelum lahir kita ada sesuatu, sesudah ini kita juga ada sesuatu, maka kita harus meyakini bahwa setelah kita mati akan ada satu hal yang namanya pertanggungjawaban. Kalau saya andaikan begini, kamera yang paling bagus dibuat itu untuk satu tujuan. Laptop yang paling bagus dibuat untuk satu tujuan. Kita lebih berharga dan lebih canggih daripada laptop, lebih canggih daripada kamera manapun. Satu biji mata saya nggak akan bisa ditukar dengan kamera yang harganya 500 juta. Kalau kamera dibuat dengan tujuan tertentu, laptop dibuat dengan tujuan tertentu, masa Anda nggak ada tujuan? Dan coba bayangkan, kalau seandainya Anda dikasih kamera 500 juta, kemudian cuma dipakai untuk ganjal pintu, kira-kira perasaan yang ngasih gimana? Nah, sekarang itu Anda itu tugasnya adalah dengan seluruh keinginan Anda, dengan seluruh tujuan dalam hidup Anda coba bayangkan, Anda punya sesuatu yang lebih berharga daripada laptop manapun, kamera manapun, dan yang jelas itu pasti dibuat atau dikasih sama sesuatu yang kita anggap Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan inginkan dari diri Anda? Kalau kamera punya, kalau laptop punya, harusnya Anda punya. Tugas Anda, stay curious, cari tahu. Oke. Terakhir berdoa, mungkin kalau Ustadz tidak keberatan, silakan pimpin doanya. Baik, kita berdoa mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan, tontonan ini menjadi sebuah manfaat.
menjadi sebuah ilmu yang manfaat bagi yang nonton, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Amin. al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya Amin. qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau adalah benar, Rasulmu juga benar, kitab-kitabmu juga benar. Apapun yang Kau berikan kepada kami, berupa kemudian malaikat-malaikatmu, berupa kemudian hari kiamatmu, berupa kemudian keputusan-keputusanmu, baik ataupun buruknya, semua adalah benar dan kami beriman kepada semuanya ya Allah. Ya Allah, kami ridho Amin. pada Islam sebagai agama kami. Kami ridho bahwa Rasulmu Muhammad sebagai Rasul kami. Dan kami ridho Engkau sebagai Tuhan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tidak ada satupun permintaan yang lebih baik kami pinta kepada Engkau selain ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah yang paling suka, yang paling cinta untuk mengampuni dosa hamba-hambamu, maka maafkanlah, ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Ya Allah, sesungguhnya kami datang kepadamu dengan banyak sekali dosa, dengan gunungan dosa, dengan kemudian banyak sekali kesalahan-kesalahan. Ketika Engkau tidak memberikan kepada kami, tidak menyuruh kepada kami untuk memohon ampun, maka kami tidak akan sanggup dan berani untuk memohon ampun kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tutupi aib-aib kami, ya Allah, di hadapan manusia. Amin. Ketika Engkau buka aib kami, ya Allah, maka kami tidak akan bisa untuk menghadapi manusia. Tutupi aib kami di dunia, tutupi aib kami di akhirat. Amin. Ketika Engkau buka semua manusia, maka jangan buka aib kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kesalahan-kesalahan kami sebagaimana Engkau mengampuni setiap orang yang bersalah kepadamu, ya Allah. Amin. Engkau berjanji melalui Rasulmu, ketika orang-orang mendatangimu dengan gunungan dosa, maka Engkau membawa ampunan sepenuh langit kepada mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jaga keluarga kami, Amin. jaga ayah ibu kami, jaga Amin. anak-anak kami, Amin. jaga pasangan-pasangan kami, agar mereka senantiasa berada di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan cabut amanah dakwah daripada kami, ya Allah, hanya karena kami tidak becus untuk menjalankannya, Amin. hanya karena kami lalai untuk menjalankannya. Ya Allah, berikanlah dakwah kepada kami, amanah dakwah pada diri kami, satu hari lagi, ya Allah, agar kami mendapatkan kesempatan untuk membekali diri kami dengan amalan-amalan terbaik, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi negeri kami, berkahi pemimpin-pemimpin kami, berkahi pejabat-pejabatnya, jadikan mereka lurus, jadikan mereka senantiasa untuk mengikuti apa yang Kau sampaikan kepada mereka, jadikan mereka penuh dengan kebaikan-kebaikan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, Amin. negeri yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, negeri yang penuh dengan keberkahan-keberkahan. Ya Allah, tunjuki hidayah pada mereka yang kami cintai, ya Allah, dan jangan cabut hidayah daripada orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Ya Allah, kebaikan-kebaikan di dunia sebelum kebaikan-kebaikan di akhirat sebagaimana yang Kau janjikan, ya Allah. Berikanlah kepada kami sebagiannya sekarang dan nanti, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Ya Allah, kebaikan-kebaikan daripada Engkau kepada kami, ya Allah. Pakaikan kami dalam agama, ya Allah. Pakaikan kami dalam agama agar kami beruntung di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Ya Allah, dunia dan akhirat berikan bagi kami, ya Allah. Sebagiannya di dunia, sebagiannya di akhirat sebagaimana yang Kau janjikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, demikianlah kami berdoa kepadamu, ya Allah. Amin. Sampaikanlah niat-niat kami, kabulkan doa-doa kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah merahmati, Allah memberkahi, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kalau ada dalam lisan kita yang tersilap, dan kalau ada yang baik, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya dan Allah lipatkan kebaikannya. Amin. Ustadz, saya berterima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf kalau ada pertanyaan dan pernyataan yang barangkali Ustadz tidak berkenan. Mudah-mudahan Ustadz nanti bisa ke Palembang, tempat kelahiran saya, ke kampung saya untuk berceramah, Ya. berdakwah. Pasti orang Palembang senang sekali itu kalau Ustadz datang, ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya tutup tadi, ya. Ya, makasih Bang Refli. Oke. Oke, makasih banyak, ya. Ya, assalamualaikum. Ya. Yes, itu tadi dicecar dengan Ustadz Felix Xiao yang nama Islamnya Muhammad Al-Fatih, ya. Itu adalah pahlawan yang menundukkan Konstantinopel. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao, bisa kita setuju, bisa tidak. Tapi intinya adalah setiap manusia pasti punya tanggung jawab. Dan yang paling penting adalah tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang membenci
mengancam dan memeras. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Ciao.